Dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Kita nggak mau mengganggu orang. Isinya sederhana, silakan berusaha. Tapi yang penting yang halal saja, yang halal masih banyak. Agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam merepresentasikan agama-agama yang ada di negara ini. Agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Saat saya masih bersekolah dulu, saya ingat sekali diharuskan untuk membaca kitab suci berbagai agama dari segi literatur dan juga filosofi. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa memahami keindahan setiap agama dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu, yaitu untuk membimbing kompas moral manusia, untuk mengingatkan manusia bahwa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat, bahwa kita harus bersyukur, dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini hanyalah singkat dan terbatas. Oleh karena itu, ingatlah untuk selalu menjadi seseorang yang rendah hati dan siap membantu satu sama lain. Jadi, apa yang harus dilakukan ke depannya agar bisa melawan segala kebohongan yang ada? Apa yang kita bisa lakukan untuk memberdayakan rakyat bangsa ini? Saya rasa jawabannya cukup jelas. Satu, penting sekali kita segera mengingatkan kembali saudara-saudara kita akan indahnya, kayanya, dan uniknya budaya-budaya yang kita miliki di negara ini. Sejak usia dini penting kita mengenalkan budaya negara ini tidak hanya di sekolah, tapi juga melalui media dan semua platform digital yang ada. Sebuah hal yang krusial untuk disadari bagi generasi muda akan relevannya budaya kita di dunia yang semakin modern. Our culture is cool, not old school. Sampai detik ini, saya tidak akan pernah lupa akan apa yang dikatakan oleh salah satu filsafat paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu René Descartes. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas, sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mempunyai kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita? Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas? Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan. Merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Ya, teman-teman, warga minta mie babi Sukoharjo ganti jadi resto halal. Ini respon pemilik. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana respon dari pemilik warung, teman-teman, ketika dia diminta supaya ganti menu dari warungnya itu dari non halal ke yang halal, teman-teman. Nah, silakan share video ini, teman-teman, ya, supaya masyarakat tercerahkan ya mengenai pidato dari Cinta Laura tadi. Karena apa isi pidato dari Cinta Laura itu sangat relevan dengan kejadian yang sering terjadi di negara kita ini, ya, sikap ya intoleran. Artinya bahwa ya ketika ada satu perbedaan di tengah-tengah masyarakat, maka perbedaan itu tidak bisa diterima. Nah, sama halnya juga yang terjadi di Sukoharjo, teman-teman, di mana
ya salah satu pemilik warung telah memiliki izin untuk punya warung di sana dan menjual ya daging non halal di sana, yaitu ya mie dan babi, dan itu sudah jelas-jelas ditulis di depan katanya bahwa mie dan babi, dan tentu itu secara tidak langsung memberitahukan kepada masyarakat sekitar yang ada di situ yang tidak mengonsumsi hal itu, maka jangan datang ke warung tersebut, ya hanya orang-orang yang mengonsumsinya saja. Makanya ditulis bagus-bagus supaya mereka melihat. Nah, tetapi apa yang terjadi teman-teman, malah terjadi penolakan, terjadi ya spanduk bertebaran di mana-mana untuk menolak warung tersebut. Dan kalau kita melihat bagaimana respon dari para netizen teman-teman, malah tidak sedikit netizen mendukung pemilik warung tersebut, karena itu juga adalah salah satu usaha yang dia kerjakan. Daripada dia mencuri, maka kalau dia mencuri tentu warga sekitar tersebut yang repot jadinya. Nah, jadi ya perbedaan itu tentu tetap ada ya di lingkungan kita, di negara kita, karena ya negara ini bukan hanya diduduki oleh satu agama, bukan hanya diduduki oleh ya satu kelompok, tetapi berbeda agama, kepercayaan, berbeda kelompok, berbeda suku, tentu ya ketika itu semua perbedaan, maka ya selera pun, apa yang dimakan pun, apa yang dikonsumsi pun itu berbeda. Makanya sangat penting sekali nilai-nilai toleransi itu diterapkan. Seperti yang disampaikan oleh Cinta Laura tadi teman-teman, bahwa sejak dini, sejak anak dalam pendidikan, masa-masa pendidikan itu ditegaskan atau diberikan pelajaran supaya tetap mengerti yang namanya nilai toleransi, nilai Pancasila, ya. Karena di dalam Pancasila, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Itulah NKRI, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi ketika orang tidak mengerti akan hal itu, maka dia hanya tahu bahwa ketika ada orang yang berbeda dengan dia, maka ya dia memaksa supaya apa yang menjadi perbedaan itu, ya orang yang berbeda dengan dia, maka ya supaya orang yang berbeda itu menuruti apa yang dia mau, apa yang menjadi kesukaannya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sifat-sifat intoleran yang tentu kita tidak inginkan terjadi ya di negara kita, dan seperti yang disampaikan oleh Cinta Laura tadi teman-teman. Nah, silakan memberikan komentar Anda dalam hal ini, dan kita tetap support ya mengenai toleransi di negara kita ini, supaya negara kita bukan hanya sibuk lagi mengurusi hal-hal yang seperti ini, tetapi sibuk bagaimana ya mencari masa depan ya untuk yang lebih baik ya. Apalagi ya sekarang ini ya sering sekali kita mendengarkan peperangan yang terjadi di negara-negara luar teman-teman, ya walaupun bukan di negara kita, tetapi ya itu justru karena kita masih belum berperang, kita mempersiapkan diri ya supaya kita memiliki pertahanan, sistem pertahanan, setidaknya ketika ada negara lain yang menyerang kita, kita bisa bertahan, bisa membalas. Nah, jadi hal tersebut seharusnya kita pikirkan ke depan untuk masa depan ya anak-anak bangsa. Ya, kalau hanya kita memikirkan yang receh-receh seperti ini, hanya terjadi perbedaan sedikit saja sudah ada penolakan, sudah ada tindakan-tindakan dugaan kriminal dan lain sebagainya, ya sikap-sikap dugaan intoleran, maka ya pasti negara kita tidak akan maju teman-teman. Nah, kita kembali di sini dikatakan bahwa warga minta mie babi Sukoharjo ganti jadi resto halal. Ini respon pemilik. Teman-teman, pemerintah Kabupaten Sukoharjo memediasi. Nah, ini pemerintah daerah memediasi hal ini, teman-teman. Pemilik warung mie dan babi tepi sawah dengan perwakilan warga Dusun Sudimoro, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol. Dalam mediasi, warga menuntut pemilik agar mengubah warung mie dan babi tepi sawah menjadi restoran dengan
menu halal. Nah, teman-teman, mediasi digelar pada Selasa tanggal 21 April yang dihadiri oleh pemilik dan juga perwakilan warga. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mencoba meminta kepada pemilik usaha untuk mengganti menu halal dan masih dipertimbangkan oleh pengusahanya. Ya, mediasi pertama ini berakhir deadlock karena belum ada keputusan yang juga dihasilkan. Oke, ditemui terpisah kuasa hukum mie dan babi tepi sawah, Cucu Kustiawan menuturkan pihaknya membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan keinginan warga sebab untuk mengubah menu membutuhkan persiapan yang matang. Kita butuh waktu karena banyak hal yang perlu dikalkulasi dan dipertimbangkan baik dari sisi bisnis, ekonomi, dan juga sebagainya. Apalagi jenis usaha yang dilakukan Pak Jody ini sudah turun-temurun dan tidak serta-merta berubah begitu saja. Teman-teman, sementara itu pada hari Kamis tanggal 24 bulan April 2026 ini, pemerintah Sukoharjo masih menunggu jawaban pemilik warung mie dan babi tepi sawah atas mediasi yang sebelumnya dilakukan. Pemerintah kabupaten tidak memberikan batas waktu terkait jawaban dari pemilik warung tersebut. Nah, itu teman-teman ya hasil dari ya mediasi itu mereka di mana ya pemilik warung tersebut diminta supaya menunya diganti dari non halal ke yang halal, teman-teman. Nah, seperti yang disampaikan oleh pemilik warung tadi bahwa lewat kuasa hukumnya itu tidak segampang membalikan telapak tangan karena tentu ada persiapan yang matang ketika menunya itu ya diganti. Ya, contohnya saja mie dan babi, tentu ya mereka ahli dalam hal itu, dalam mengelola hal itu, memasak dan lain sebagainya. Sedangkan untuk menu-menu yang lain seperti menu halal itu, maka mungkin mereka tidak memiliki wawasan akan hal itu, tidak memiliki pengetahuan, makanya tidak juga serta-merta harus diubah hal itu karena ya tentu ya mereka membutuhkan pelatihan, mereka membutuhkan lagi belajar lagi supaya nantinya ya menunya itu bisa ketika disuguhkan kepada para konsumen, pada ya yang datang di situ, maka itu sudah menjadi enak. Nah, teman-teman silakan memberikan komentar Anda dan kita mengharapkan supaya tidak perbedaan-perbedaan yang semacam ini harusnya bukan menjadi alasan untuk saling bermusuhan, untuk saling menutup ya usaha seseorang, tetapi marilah kita untuk saling menerima satu dengan yang lain. Dan kalau itu ya Anda tidak makan, maka jangan datang ke warung tersebut. Nah, itu teman-teman.